Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan pelajaran geografi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin membahas tentang dasar-dasar geografi, sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar pemetaan. Ya. Kalian sudah mengenal, sudah belajar berkaitan dengan peta. Kita akan mengulangi kembali peta. Apa itu peta? Secara umum, definisi peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar, itu secara umum. Oleh karena itu, tugas pertama kalian adalah mencari 5 pengertian peta. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas pertama. Ya. Selanjutnya, peta juga memiliki jenis. Ya. Yang pertama itu jenis berdasarkan isi. Berdasarkan isi secara umum, ya, secara umum artinya peta menyajikan informasi-informasi umum yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan umum, misalnya lokasi, ibu kota negara, provinsi, kabupaten, jalan raya, dan segala macam. Sedangkan yang kedua itu adalah peta tematik, yaitu peta khusus. Peta khusus menyajikan tentang hal-hal yang khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan peta itu sendiri. Misal, peta curah hujan yang digunakan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Kemudian ada peta pemetaan lahan yang dibuat oleh Bako Surtanal. Kemudian ada perubahan lahan, peta-peta perubahan lahan, ada peta-peta jenis tanah yang hanya khusus membahas tentang tanah, tentang hujan, atau tentang potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, persebaran hewan dan tumbuhan, persebaran tambang-tambang lainnya. Ini adalah peta khusus yang mana menunjukkan informasi tertentu. Ini adalah peta berdasarkan isi. Sedangkan peta berdasarkan skala, ya, skala peta itu kalian harus mengerti konsepnya. Konsepnya adalah semakin kecil skala peta, maka kenampakan alam akan semakin besar, akan semakin nampak. Semakin besar skala peta, kenampakan alam semakin tidak terlihat. Ya, misalnya skalanya 500, 1:500. Maka skala tersebut adalah skala yang kecil ukurannya, tapi kenampakan alamnya itu sudah nampak seperti baliho, atap rumah. Kita bisa mengukur luas rumah misalnya, atau bangunan-bangunan seperti gedung atau hutan, itu akan nampak sawah dan segala macam. Tapi ketika skalanya sudah 1:5 juta misalnya, maka kenampakannya akan kecil sekali. Hanya secara umum. Maka ada peta kadaster pada skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala geografis. Ya, ini skala geografis. Ini berdasarkan skalanya, ya. Maka tugas kedua kalian adalah mencari skala daripada 5 peta ini. Ya, sekali lagi mencari 5 skala dari peta ini, ya. Kemudian dalam peta juga harus memiliki komponen-komponen di dalam peta, ya. Komponen peta yang harus ada di dalam peta, ya. Jadi peta itu tidak hanya ditampilkan kosong, tapi harus ada komponen-komponen minimal. Pertama misalnya judul. Kegunaan judul adalah untuk mengetahui informasi secara umum. Yang kedua lettering. Yang ketiga skala, yang keempat arah mata angin, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalian harus membaca. Nah, sudah membaca, tugas ketiga kalian adalah mencari komponen dan kegunaan daripada komponen tersebut, komponen peta. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar membaca dari slideshow yang akan Pak berikan atau modul yang akan Pak berikan. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menghitung skala dengan rumus yang sudah Pak sajikan di sini. Skala peta, jarak sesungguhnya. Ya. Skala sama dengan jarak
dibagi jarak pada peta dibagi jarak sungguhnya dan seterusnya. Ya, maka akan Pak berikan soal. Jika skala pada peta itu 5 cm dan jarak sesungguhnya adalah 5 km, berapa skalanya? Ya, silakan hitung. Yang kedua, jika skalanya adalah 1:6 juta, ya, skalanya 1:6 juta dan jarak pada peta itu adalah 6 cm, ya, maka berapa jarak sesungguhnya? Ya, sekali lagi, jika skala 1:6 juta, ya, sedangkan jarak pada peta 6 cm, maka berapa jarak sesungguhnya? Silakan dihitung, ya. Kemudian ini cara menghitung skala. Ya, kemudian ada fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan itu yang pertama, fungsi peta. Fungsi peta yang pertama untuk mengetahui lokasi. Dimanapun lokasi kita harus mengetahui. Yang kedua, menunjukkan informasi tertentu. Ini fungsi peta. Yang ketiga, peta berfungsi untuk menyimpan data, menyimpan informasi. Sedangkan pembuatan peta ada tujuannya. Yang pertama, ya, digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kebijakan penentuan posisi-posisi perkotaan atau tata kota, ya. Selanjutnya, tujuan pembuatan peta menyimpan data informasi secara berkala per tahun, ya. Per tahun harus disimpan. Artinya peta per setiap tahun bisa dilihat perubahan suatu wilayah dengan menggunakan peta. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembuatan peta adalah untuk tujuan penelitian. Ya, untuk tujuan penelitian. Atau untuk meneliti keterkaitan ruang satu wilayah dengan wilayah lainnya, satu ruang dengan ruang lainnya. Nah, ini ada beberapa tujuan. Tentu banyak sekali tujuan dan manfaat penggunaan peta yang bisa kita temukan sehari-hari. Tapi Pak tidak akan menugaskan itu. Yang jelas tugas tadi silakan kalian baca, silakan tonton lagi videonya, amati tugasnya, dan nanti dikerjakan di kertas lembar, silakan diupload di Classroom. Jadi Pak tidak akan memberikan tugas di Google Classroom. Silakan baca, dengarkan videonya. Nanti Pak akan kasihkan instruksi di Google Classroom. Itu saja untuk hari ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silakan kita chatting, ya, di Google Classroom. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.